Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizatul Azima. Saya dari Sarjana Terapan Kebidanan Kediri semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit tidak menular yang berkaitan dengan kesehatan ibu dan anak. Yang akan saya jelaskan di sini yaitu preeklamsi. Salah satu penyebab kematian ibu yaitu terjadinya eklamsi dalam kehamilan. Eklamsi ini diawali dengan preeklamsi pada kehamilan lanjut yang ditandai dengan hipertensi dan protein urin. Karena dampak dari eklamsi ini sangat berbahaya bagi ibu maupun janin yang dikandungnya, maka dari itu ibu harus mampu mengenali dan mengobati preeklamsi agar tidak berlanjut menjadi preeklamsi berat maupun eklamsi. Secara umum, tingginya angka kematian ibu dan angka kematian bayi berkaitan erat dengan 3 terlambat. Yang pertama yaitu terlambat mengenali tanda bahaya dan mengambil keputusan. Kemudian yang kedua, terlambat sampai ke fasilitas kesehatan. Dan yang ketiga, terlambat mendapatkan pelayanan yang optimal. Maka dari itu, untuk menanggulangi masalah tersebut diperlukan upaya bagi seluruh pihak, dari ibu maupun dari pihak kesehatan, untuk mengurangi angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Penyebab dari preeklamsi ini belum diketahui apa penyebab pastinya, tetapi dapat dirasakan jika terjadi gejala-gejalanya seperti pembekakan atau udem, ya, kemudian hipertensi, tekanan darah tinggi, dan protein urin. Dari gejala tersebut, terkadang ibu tidak menyadari, tidak merasakan perubahan yang terjadi. Maka terkadang juga pasien datang dengan sudah mengeluh adanya gangguan nyeri kepala, gangguan penglihatan, maupun gangguan epigastrium. Maka penyakit itu sudah menjadi preeklamsi berat. Meskipun belum diketahui sampai saat ini apa penyebab pastinya, kemungkinan penyebab-penyebab dari preeklamsi ini yang pertama yaitu kehamilan pertama atau ibu baru pertama kali hamil. Kemudian yang kedua, riwayat keluarga dengan preeklamsi atau eklamsia. Kemudian yang ketiga, preeklamsi pada kehamilan sebelumnya. Jadi misalnya anak ibu yang pertama itu ibu mengalami preeklamsi. Kemudian yang keempat, ibu dengan usia kurang dari 20 tahun atau lebih dari 35 tahun itu sangat tidak dianjurkan untuk hamil. Kemudian yang kelima, wanita dengan gangguan fungsi organ atau biasanya ibu dengan diabetes mellitus atau penyakit ginjal atau hipertensi dan yang lainnya. Kemudian yang keenam yaitu kehamilan anak kembar. Gambaran klinis dari preeklamsi sendiri dibagi menjadi dua, yaitu gejala subjektif dan pemeriksaan fisik. Gejala subjektif pada preeklamsi ini didapatkan apabila pasien sakit kepala di bagian frontal, kemudian penglihatan kabur dan nyeri di daerah epigastrium, mual ataupun muntah-muntah. Gejala ini sering ditemukan pada preeklamsi yang meningkat atau sudah preeklamsi berat dan merupakan petunjuk bahwa eklamsia akan timbul. Jadi awalnya nih preeklamsi terus dengan adanya gejala-gejala tersebut seperti penglihatan kabur, sakit kepala, dan mual atau muntah, itu sudah menjadi preeklamsi berat dan itu bisa sangat bahaya apabila sudah menjadi eklamsi. Kemudian yang kedua ada pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik ini bisa saja meliputi peningkatan sistolik 30 dan diastol 15 atau tekanan darah meningkat lebih dari 140/90. Tekanan darah pada preeklamsi berat meningkat lebih dari 160/110 dan disertai kerusakan beberapa organ. Tuh, serem banget kan? Selain itu juga akan menemukan biasanya preeklamsi berat itu juga disertai dengan takikardi,
takipnu, odem paru-paru, perubahan kesadaran, hipertensi, hiperfleksia, dan perdarahan otak. Kemudian patofisiologis dari preeklamsi, yang pertama adanya perubahan kardiovaskuler atau perubahan pada jantung. Gangguan fungsi kardiovaskuler yang parah sering terjadi pada preeklamsi dan eklamsi. Berbagai gangguan tersebut pada dasarnya berkaitan dengan peningkatan afterload jantung akibat hipertensi, preload jantung yang secara nyata dipengaruhi oleh berkurangnya secara patologis hipervolemia kehamilan, atau yang secara iatrogenik ditingkatkan oleh larutan onkonik atau kristaloid intravena, dan aktivasi entodel disertai ekstravasasi ke dalam ruang ekstravaskular terutama paru. Nah, makanya tadi disebutkan adanya odem pada paru. Kemudian yang kedua metabolisme air dan elektrolit. Hemokonsentrasi yang menyerupai preeklamsia dan eklamsi tidak diketahui penyebabnya. Jumlah air dan natrium dalam tubuh lebih banyak pada penderita preeklamsi dan eklamsi daripada wanita hamil biasa atau tanpa penderita. Penderita preeklamsi tidak dapat mengeluarkan dengan sempurna air dan garam yang diberikan. Nah, maka dari itu yang biasanya orang hamil itu dengan preeklamsi badannya jadi bengkak atau odem. Kemudian yang ketiga yaitu mata. Dapat dijumpai adanya odem retina dan spasme pembuluh darah. Selain itu dapat terjadi ablasio retina yang disebabkan oleh odem intraokuler dan merupakan salah satu indikasi untuk melakukan terminasi kehamilan. Gejala lain yang menunjukkan tanda preeklamsi berat yang mengarah pada eklamsi yaitu adanya skomata, diplopia, dan ambliopia. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan peredaran darah dalam pusat penglihatan di korteks atau di dalam ragi atau di dalam retina. Kemudian otak, pada perubahan otak pada penyakit yang belum berlanjut hanya ditemukan odem dan anemia pada korteks cerebri. Pada keadaan yang berlanjut dapat ditemukan perdarahan. Makanya yang tadi itu adalah patologis preeklamsi yang menyebabkan perdarahan pada otak. Kemudian uterus, aliran darah ke plasenta menurun dan menyebabkan gangguan pada plasenta sehingga terjadi gangguan pertumbuhan janin, dan karena kekurangan oksigen terjadi gawat janin. Pada preeklamsia dan eklamsi sering terjadi peningkatan tonus rahim dan kepekaan terhadap rangsangan sehingga menjadi partus prematur. Makanya biasanya ibu hamil dengan preeklamsi itu anaknya rata-rata prematur. Kemudian yang keenam, patologis paru-paru. Kematian ibu pada preeklamsi dan eklamsi biasanya disebabkan oleh odem paru yang menimbulkan dekompensasi kordis. Bisa juga karena terjadinya aspirasi pneumonia atau abses paru. Kemudian diagnosis preeklamsi. Diagnosis preeklamsi ini dapat ditegakkan dari pemeriksaan fisik, dari gambaran klinis pemeriksaan fisik dan pemeriksaan laboratorium. Dari hasil diagnosis, maka preeklamsi dapat diklasifikasikan menjadi 3 golongan. Yang pertama, preeklamsi dengan ciri-ciri tekanan darah lebih dari 140 lebih dari 140/90 dan kurang dari 160/110. Kemudian protein urinnya positif 1. Kemudian yang kedua yaitu preeklamsi berat. Preeklamsi berat ini tekanan darahnya lebih dari 160/110 dengan protein urin lebih dari +2. Kemudian yang ketiga, preeklamsi berat ini disertai dengan oliguri. Oliguri itu yaitu jumlah urin kurang dari 500 cc per 24 jam. Kemudian yang terakhir adanya gangguan cerebral atau gangguan otak.
Kemudian ciri-ciri dari preeklamsi berat yaitu tekanan darah lebih dari 160/110. Kemudian protein urinnya lebih dari +2. Kemudian adanya oliguri atau jumlah urin kurang dari 500 cc per 24 jam. Kemudian adanya gangguan otak, gangguan penglihatan, dan rasa nyeri di bagian epigastrium. Kemudian penata laksanaan preeklamsi. Setelah diagnosis ditegakkan, penata laksanaan selanjutnya harus berdasarkan evaluasi awal terhadap kesejahteraan ibu dan janin. Berdasarkan hal ini, keputusan dalam penata laksanaan dapat ditegakkan, yaitu apakah hospitalisasi atau rujukan dibawa ke rumah sakit ataukah terminasi kehamilan, serta harus memperhitungkan beratnya penyakit, keadaan ibu dan janin, dan usia kehamilan. Tujuan utama pengambilan strategi penata laksanaan adalah keselamatan ibu dan kelahiran janin hidup yang tidak memerlukan perawatan neonatal lebih lanjut atau lama. Penata laksanaan pada preeklamsi dibagi berdasarkan beratnya preeklamsi, yaitu preeklamsi ringan. Pada preeklamsi ringan, observasi ketat harus dilakukan untuk mengawasi perjalanan penyakit karena penyakit ini dapat memburuk sewaktu-waktu. Penata laksanaan terhadap ibu meliputi observasi ketat tekanan darah, berat badan, ekskresi protein selama 24 jam, dan hitung trombosit, begitu pula keadaan janin. Bisa diperiksa melalui DJJ. Sebagai tambahan, ibu harus diberitahu mengenai gejala pemburukan penyakit seperti nyeri kepala, nyeri epigastrium, dan gangguan penglihatan. Bila ada tanda-tanda progresi penyakit, hospitalisasi diperlukan. Nah, pasien ini harus dirujuk. Pasien yang dirawat di rumah sakit dibuat senyaman mungkin. Ada persetujuan umum tentang induksi persalinan pada preeklamsi ringan dan keadaan serviks yang matang untuk menghindari komplikasi maternal dan janin. Akan tetapi ada pula yang tidak menganjurkan penata laksanaan preeklamsi ringan pada kehamilan muda. Saat ini tidak ada ketentuan mengenai tirah baring, hospitalisasi yang lama, penggunaan obat antihipertensi, dan profilaksis antikonvulsan. Yang kedua, preeklamsi berat. Tujuan penata laksanaan pada preeklamsi berat adalah mencegah konvulsi, mengontrol tekanan darah maternal, dan menentukan persalinan. Persalinan merupakan terapi definitif jika preeklamsi berat terjadi di atas 36 minggu atau terdapat tanda paru janin sudah matang atau terjadi bahaya terhadap janin. Jika terjadi persalinan sebelum usia kehamilan 36 minggu, ibu dikirim ke rumah sakit besar untuk mendapatkan NICU yang baik. Pada preeklamsi berat, perjalanan penyakit dapat memburuk dengan progresif sehingga menyebabkan pemburukan pada ibu dan janin. Oleh karena itu, persalinan segera direkomendasikan tanpa memperhatikan usia kehamilan. Persalinan segera diindikasikan bila terdapat gejala impending eklamsi, disfungsi multiorgan atau gawat janin, atau ketika preeklamsi terjadi sesudah usia kehamilan 34 minggu. Pada kehamilan muda, bagaimanapun juga penundaan terminasi kehamilan dengan pengawasan ketat dilakukan untuk meningkatkan keselamatan neonatal dan menurunkan morbiditas neonatal jangka pendek atau jangka panjang. Indikasi persalinan pada preeklamsi dibagi menjadi dua, yaitu indikasi ibu dan indikasi janin. Indikasi ibu yaitu usia kehamilan lebih dari 38 minggu, trombosit kurang dari 100.000 sel per mm², kemudian kerusakan progresif fungsi hepar, yang keempat kerusakan progresif fungsi ginjal, kemudian suspek solusio plasenta, kemudian nyeri kepala hebat persisten atau gangguan penglihatan, kemudian nyeri epigastrium hebat persisten atau muntah. Kemudian ada indikasi dari janin yaitu UGR berat, hasil tes kesejahteraan janin yang non-resus sering, dan oligohydramnion atau amnion yang kurang dari normalnya.
Itu sekian dari apa yang saya jelaskan. Jadi kesimpulannya, faktor resiko pada preeklamsi dapat dibagi menjadi 3, yaitu faktor maternal, faktor resiko medika maternal, dan faktor resiko plasental. Sebab potensial yang mungkin menjadi penyebab preeklamsi adalah invasi tromboblastik abnormal pembuluh darah uterus, intoleransi imunologis antara jaringan plasenta ibu dan janin, maladaptasi maternal pada perubahan kardiovaskular atau inflamasi dari kehamilan normal, faktor nutrisi dan pengaruh genetik. Antihipertensi diberikan bila tekanan diastol mencapai 110. Tujuan utama pemberian obat antihipertensi adalah menurunkan tekanan diastol menjadi 90-100. Nah, sekian dari apa yang saya jelaskan, semoga bermanfaat, dan apabila ada salah-salahnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.